selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah selesai berbicara, tatapan sosok itu masih tertuju pada Xiaoyan. Melihat Xiaoyan meskipun pria itu menekannya dengan kuat, penghinaan terhadap Xiaoyan masih terlihat jelas di matanya. Berjuang di sini mungkin dapat membantu, tapi kamu bisa mati. Nada pria itu sudah sangat bijaksana, dan kata-katanya jatuh ke telinga Xiaoyan. Artinya, memang terlihat sederhana, tetapi mungkin karena para pelayan tidak diizinkan datang ke garis depan. Keluar dari sini, dan jangan menghalangi di sini. Jika Anda meninggal dalam pertempuran, itu akan harus menyusahkan. Sosok itu berkata perlahan. Namun Xiaoyan yang mengangkat bahunya dan dia tidak marah. Dia melihat ke arah Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 yang mendekat dengan cepat. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, mereka datang ke arahnya. Namun, jika Taisu memiliki begitu banyak pasukan, dan Xiaoyan akan sulit untuk menghadapi mereka sendirian. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya, dan dia tidak mengikuti saran sosok itu untuk menyingkir, tetapi berdiri diam di tempat. Bunuh mereka semua. Ketika melihat pasukan Taisu mendekat, sosok itu melihat ke atas dan meraung dengan marah, yang menunjukkan bahwa dia memiliki semangat seperti seorang jenderal. Mendengar teriakan ini segera membuat darah pasukan api merah mendidih. Mereka semua menyapu dengan pedang di tangan mereka dan langsung bergegas ke atas. Tentu saja, melihat seluruh medan perang, ini hanyalah puncak seperti gunung es dan kekuatannya terus meningkat. Ini adalah perang yang berlarut-larut dan tidak ada kekuatan yang menghancurkan. Pertempuran adalah taktik dari para jenderal dan sumber daya dari kedua belah pihak akan menentukan siapa yang lebih cepat dikonsumsi. Namun Xiaoyan yang tidak mundur dan dengan gerakan tubuhnya, dia juga menyapu ke arah kerumunan Taisu bersama dengan sekelompok pasukan api merah. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 akan datang untuknya, karena ini medan perang. Jadi hati mereka juga harus berada di medan perang. Selama mereka adalah pasukan Taisu, Xiaoyan akan membunuh mereka. Dan pada saat ini, sosok pria dengan kapak raksasa tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoyan. Dan pertempuran sisi Xiaoyan hampir pecah, dan Xiaoyan langsung menyapu ke medan pertempuran. Adapun Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4, di depannya ada sosok pria dengan kapak raksasa dan lainnya. Sosok pria dengan kapak raksasa yang mengandung kekuatan abadi yang kuat, dan serangan itu langsung meledak ke arah Taisu nomor 3. Duar! Melihat itu, Taisu nomor 3 mengerutkan kening. Matanya tampak mencari Taisu nomor 4. Dan Taisu nomor 3 menoleh dan berkata. Tetapi ketika dia hendak berkata, dia melihat Taisu nomor 4 telah menyapu ke medan perang yang membuat matanya menyusut. Adapun saat ini, Xiaoyan menyapu melewati Taisu nomor 3 dan nomor 4. Dia bertarung sengit menghancurkan kerumunan Taisu di sisi jenderal pasukan api merah lainnya. Ketika melihat bahwa Taisu nomor 3 dan nomor 4 mengabaikannya, Xiaoyan terus membunuh pasukan Taisu di medan perang dan mengambil baju besi dewa palsu. Ketika Xiaoyan memasukkan baju besi dewa palsu ke dalam cincin penerimaan, dia melihat Taisu nomor 3 di ujung. Ketika dia melihat kemunculan kembali Taisu nomor 3 yang jelas dikalahkan olehnya, Xiaoyan terus memikirkannya, meskipun dia tidak tahu bagaimana Taisu melakukannya. Tapi kali ini gerakannya begitu keras.
Xiuyan pasti membuat trauma di hati mereka. Duar, duar. Namun pada saat ini, sebuah ledakan terdengar di kehampaan dan pertempuran antara sosok yang memegang kapak raksasa dan Taisu nomor 3 sangat sengit. Dan serangan di kedua belah pihak mengandung kekuatan abadi yang agung. Tetapi selama pertempuran berlanjut, masih terlihat jelas bahwa sosok pria yang menggunakan kampak raksasa itu tidak diuntungkan. Karena Taisu nomor 3 dan nomor 4 di bawah baju besi dewa palsunya memiliki 6 kristal merah yang mengandung kekuatan abadi yang kuat, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Setiap serangan mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat, yang membuat sosok pria dengan kapak raksasa melawan dengan susah payah. Dengan serangan sengit Taisu nomor 3, sosok pria dengan kapak raksasa terguncang terus-menerus. Dan pada saat ini, Taisu nomor 3 yang berdiri di kehampaan, dan ketika dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya dari ujung berubah menjadi pedang di telapak tangannya. Dan ketika melihat sosok pria dengan kapak raksasa, dia langsung memotongnya dengan pedangnya. Ketika melihat pedang ini menyapu, energi emas yang terkandung di dalamnya berubah menjadi cahaya pedang emas di udara, menyelimuti sosok pria dengan kapak raksasa itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, ketika menghadapi cahaya pedang emas yang meraung, wajah pria dengan kapak raksasa itu tenggelam, dan dia segera mengencangkan tangannya, memegang kapak raksasa itu dengan erat. Namun, jika dilihat dari dekat, tangannya dan mulutnya sudah berlumuran darah. Jelas, itu di luar kemampuannya untuk bertarung melawan Taisu nomor 3. Tapi, meski begitu, dia tetap tidak memilih untuk mundur, karena di belakangnya ada lebih banyak jenderal tentara api merah. Namun serangan itu tidak dapat diblokir, dan cahaya pedang itu terus meraung. Namun pria dengan kapak raksasa tidak tinggal diam. Dia menyapu lagi, dan cahaya putih meledak dari tubuhnya. Sepertinya dia ingin bertarung sampai mati. Selain itu, sosok pria dengan kapak raksasa membesar, dan ketika dia berdiri, dia dengan cepat tumbuh hingga 100 kaki. Dan kapak raksasa di tangannya juga menjadi semakin besar bersamanya. Ketika saat sosok itu semakin besar, cahaya pedang emas Taisu nomor 3 tampak terlihat kecil. Tetapi cahaya pedang tidak berhenti, dia terus menyapu. Dan ketika melihat cahaya pedang yang menyapu, pria dengan kapak raksasa telah menyapu mengangkat kapaknya dan membanting ke arah cahaya pedang Taisu nomor 3. Tiba-tiba ledakan keras terdengar di kehampaan. Duar! Tidak mengherankan serangannya begitu kuat, karena dia juga merupakan pembangkit tenaga abadi yang asli. Dengan kapak raksasa di bawah komandonya, kekuatan kampak menjadi ganas, yang mengakibatkan suara gemuruh di kehampaan saat bertabrakan dengan cahaya pedang Taisu nomor 3. Tapi pada saat ini, serangan bertabrakan, Taisu nomor 3 mengalami jalan buntu. Namun, mereka tidak berhenti. Keduanya terus melancarkan serangan kembali, dan akhirnya pria dengan kapak harus menghancurkan pedang cahaya itu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih agung. Pada saat yang sama, Taisu nomor 3 terus berpikir. Dia berniat untuk menyingkirkan pria dengan kapak raksasa secepat mungkin. Karena target yang sebenarnya bukanlah dia, melainkan Xiuyan yang saat ini berada di medan perang. Saat cahaya pedang lain melesat keluar dan cahaya pedang emas yang lebih besar menyapu, tanpa menunggu pria kapak raksasa bereaksi, dan cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Saya melihat tubuh pria dengan kapak raksasa itu ditutup oleh cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya.
Daging dan darahnya bernanah, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, yang membuatnya tak tertahankan dan dia menjerit kesakitan. Namun, Taisu nomor 3 harus menghancurkan pedangnya, dan dia hanya kekurangan pedangnya untuk melenyapkan orang ini. Akan tetapi dia tahu bahwa kekuatan pemulihan pembangkit tenaga abadi sangat menakutkan. Akan tetapi, pertempuran telah mencapai titik ini dan semua harus cepat diatasi. Dan saat berikutnya, Taisu nomor 3 maju selangkah dan sepasang sayap mengembun di belakangnya dan kecepatannya sangat cepat. Sebuah pedang penghancur kekosongan di tangannya mengarah langsung ke dadanya. Akan tetapi, tidak mudah membunuh keabadian, dan hati adalah titik terlemah keabadian. Namun, pedang penghancur kekosongan yang dibungkus dengan kekuatan abadi menembus dadanya. Anda terlalu sombong, berani bersaing dengan Taisu saya. Anda harus membayar dengan hidup Anda. Taisu nomor 3 segera mendengus dingin. Pada saat ini, pria dengan kapal raksasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena tubuhnya telah terluka parah, dan dalam waktu singkat tidak dapat dipulihkan. Mata pria dengan kapal raksasa itu berubah menjadi abu-abu. Meskipun dia adalah pria yang abadi, bagaimana mungkin dia tidak takut di dalam hatinya ketika dia benar-benar menghadapi kematian? Jika tentara api merah mati dalam pertempuran, meskipun aku mati hari ini, permaisuri masih ada di sini. Pria dengan kampak raksasa mengeluarkan raungan yang mengerikan, seolah-olah dia telah berakhir pada nasibnya. Sosok Taisu nomor 3 bergegas ke arahnya dalam sekejap, menusuk dengan ganas dengan kedua pedang di tangannya. Namun, tepat ketika pedang penghancur kekosongannya akan menembus dadanya, seorang penguasa hitam datang entah dari mana dan langsung memblokir Taisu nomor 3. Jangan datang ke sini dengan cedera. Jenderalmu sudah kalah. Pada saat yang sama, suara samar datang dari balik baju besi. Ketika Taisu nomor 3 mendengar kata-kata itu, pupilnya langsung menyusut. Setelah tersentak di antara kata-kata, sebuah tinjunya meraung ke arah Taisu nomor 3 dan sosoknya terkejut. Tetapi dia tetap tidak bergerak. Pukulan ini mendarat keras di dadanya. Dengan suara teredam, sosok Taisu nomor 3 dipukul dengan keras. Meski ditembakkan ke belakang dan ingin menstabilkan tubuhnya, sebuah cahaya keluar berputar-putar di matanya. Dan Taisu nomor 3 tidak bergerak. Namun bukan karena dia ketakutan, tetapi karena kendali Yao Beng. Dan pria dengan kapal raksasa itu tidak menyangka bahwa apa yang dia anggap sebagai bocah lelaki lemah akan menyelamatkan hidupnya saat ini. Melihat dengan tidak percaya, Xiaoyan yang berdiri mengangkat 8 penguasa berat misterius yang sunyi, meraung ke arah Taisu nomor 3. Di bawah baju besi Xiaoyan, kobaran api dan guntur bercampur dengan kekuatan abadi yang menyembur keluar dari baju besi dewa palsu. Dan 8 penguasa berat misterius yang sunyi, kekuatannya meningkat secara drastis. Menghadapi Taisu nomor 3 yang sebelumnya Xiaoyan yang tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi memanfaatkan situasi ini, Taisu nomor 3 bereaksi dan segera mengangkat tangannya dan menembak jatuh dengan pedangnya. Sayap di belakang keduanya juga mengembun dan kecepatan mereka segera meningkat tajam dan tabrakan yang kuat terjadi selama konfrontasi. Taisu nomor 3 merasakan penurunan kekuatan Xiaoyan dan ketika dia mencibir, dia dapat memastikan bahwa kekuatan dari langkah ke-6 pasti diperoleh melalui beberapa metode. Saya penasaran, di bawah kekuatan mutlak saya telah membakar Anda menjadi abu, dan Anda masih bisa muncul di depan saya. Tampaknya Anda orang Taisu memang memiliki banyak cara luar biasa.
Xiaoyan tidak menanggapi Taisu nomor 3, tetapi menyatakan keraguannya. Taisu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Sama seperti Anda akan menyalahkan saya. Dan saya sudah tahu trik Anda. Dengan sangat baik kali ini. Anda pasti akan kalah kali ini. Taisu nomor 3 berkata perlahan. Saat berbicara, kekuatan abadi yang kuat mengalir ke pedang penghancur kekosongan dan membanting ke arah Xiaoyan. Merasakan energi pedang yang agung dan ganas, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Letusan darah di tubuh abadi dan semua kekuatan abadi dalam baju besi dewa palsu menyembur keluar. Semua mengalir ke 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Xiaoyan segera berteriak, memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi, yang panas. Dengan kedua tangannya, menuangkan kekuatan keabadian dengan api dan guntur. Xiaoyan berubah menjadi jantung api dan jantung guntur, dan berubah menjadi energi yang lebih ganas. Oleh karena itu, kekuatan yang ditampilkan di sini menakutkan dan mencengangkan. Detik berikutnya, Taisu nomor 3 dan Xiaoyan yang bertabrakan dengan gelombang api dan guntur, suara gemuruh bergema di sekitarnya. Dan kedua belah pihak mengalami kebuntuan singkat. Namun, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk memblokir serangan Taisu nomor 3 dalam sekejap. Dan kekuatan abadi yang terkandung dalam pukulan Xiaoyan lebih kuat beberapa kali dari Taisu nomor 3. Alasan mengapa dia bisa melawan adalah Xiaoyan sudah mulai menggunakan kekuatan keabadian. Dia bisa menggunakan kekuatan jantung api dan jantung guntur. Kekuatan yang dikumpulkannya meledak dari jantung aslinya. Justru karena inilah serangan Xiaoyan mampu menghadapi Taisu nomor 3, meskipun kekuatan abadinya sangat berbeda. Namun pada saat ini, Xiaoyan juga baru saja mencoba kekuatan abadi yang terkandung dalam baju besi dewa palsu, bukan miliknya. Adapun keabadian yang terkandung dalam kristal merah sebelumnya dan belum menyentuhnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan dari baju besi dewa palsu generasi kedua. Dan metode yang digunakan sebelumnya adalah untuk bisa belajar mengalirkannya ke dalam 8 penguasa berat misterius yang sunyi dengan cara langsung. Meskipun kekuatannya kuat, namun jauh lebih lemah dari sekarang. Xiaoyan memiliki 2 atribut hati asli dan hati iblis. Ini adalah kekuatan asli di dunia batas mereka sepenuhnya, ditentukan oleh kekuatan orang yang menggunakannya. Dengan kekuatan 3 bagian dan sumber para dewa, ia merasakan perbedaan di antara keduanya. Perbedaan ini meningkatkan kekuatan serangan Xiaoyan lebih dari 1 tingkat. Itu adalah pemikiran dia sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia harus memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno untuk dapat menggunakannya dengan kekuatan abadi. Tetapi, dia melupakan item aneh tingkat atas yang dibawa. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia juga kaget dengan pukulannya sendiri. Setelah konfrontasi dengan Taisu nomor 3, dia sepertinya merasa puas. Xiaoyan saat ini berbeda dari sebelumnya. Serangan keduanya meledak dengan keras, dan pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak mundur sedikit. Langkah ini dianggap seri. Namun Taisu nomor 3 juga dapat merasakan kekuatan abadi yang dia gunakan sama sekali bukan seperti Xiaoyan, melainkan kekuatan abadi yang terkandung dalam ke-6 kristal merah di tubuhnya. Jadi, kekuatan abadi yang Xiaoyan gunakan bahkan lebih agung. Baju besi yang digunakan Taisu nomor 3 juga lebih kuat, dan formasi pedang penghancur kekosongan di tangannya terlalu biasa. Dan hal yang tabu yang tidak bisa digunakan dengan restu dari senjata semacam ini. Jika senjata biasa bertabrakan dengannya, maka akan langsung terpotong. Namun hingga saat ini, penguasa berat di tangan Xiaoyan yang tidak hanya utuh, sebaliknya
dia lebih diunggulkan dari pedang penghancur kekosongan. Dari sudut pandang ini, itu berarti benda di tangan Xiaoyan yang terlihat seperti besi tua sebenarnya lebih kuat daripada pedang penghancur kekosongan di tangannya. Pedang penghancur kekosongan mengandung banyak emas getaran dan banyak penempaan logam yang langka. Tentu saja, Taisu yang paling senior di antara banyak senjata yang dikandungnya seharusnya lebih kuat. Tetapi, jika Taisu nomor 3 tahu tentang 8 penguasa misterius di tangan Xiaoyan dan seluruh tubuhnya itu ditempa dengan emas getaran, dia tidak tahu gelombang mengerikan apa yang akan diaduk di dalamnya. Bahkan dengan formasi pedang penghancur kekosongan di tangannya, kekuatan emas getarannya tidak lebih dari 5%. Dan kandungannya sudah cukup bagus di antara senjata. Namun, penguasa berat misterius yang sunyi Xiaoyan memiliki 100% emas getaran. Bahkan, penampakannya sangat istimewa. Dan kekuatannya tidak pada tingkat yang bisa dibayangkan. Inilah yang mulia tinggalkan untuk Xiaoyan. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa polanya yang tampak jelek semuanya ditempati oleh emas getaran. Saya ingat, Gu Zhongsheng sudah lama tidak menggunakan senjata ini. Sepertinya dia membuat pengaturan yang sangat teliti untuk reinkarnasinya. Permaisuri memandang Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Mungkinkah sosok Xiaoyan melawan Taisu nomor 3 tercermin dari matanya yang indah?" Matanya yang indah sedikit melengkung dan dia tidak pernah menyangka sama sekali. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tapi saat ini, Taisu nomor 3 memandang Xiaoyan dengan mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Dengan pukulan ini, barusan kamu hampir menghabiskan kekuatan abadi di baju besi dewa palsu. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan dari langkah ke-6, maka saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukannya selanjutnya." Dan saat ini, baju besi dewa palsu yang Xiaoyan kenakan tidak mengandung banyak kekuatan abadi. Jadi, serangan barusan yang keluar telah menghabiskan kekuatan keabadiannya. Oleh karena itu, 3 kristal merah di dadanya benar-benar hancur.